Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita diizinkan kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 30 September 2023 sesuai dengan Almanak GKE, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan 27 ayat 12 sampai 14. Di bawah judul perikop, Yosua mengganti Musa. Saya membacakan untuk kita demikian. Ayat 12 sampai 14. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka. Dengan air itu, itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Zin." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan untuk kita pada malam hari ini adalah sabar dan tenang menghadapi situasi hidup. Saudaraku, sabar merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, mencerminkan sikap yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan kekokohan jiwa seseorang. Semakin tinggi tingkat kesabaran yang dimiliki, semakin kokoh ia menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Berdampingan dengan sikap sabar yaitu sikap tenang. Tenang bukan berarti lamban. Tenang cenderung berpikir jernih, tidak ceroboh, dan tidak gegabah. Dengan sikap tenang membuat kita mudah menerima nasihat, memperhatikan himbauan, dan mengikuti aturan. Serta kita meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu pasti akan ada jalan keluar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hanya saja sikap sabar dan tenang terkadang saudara sangat sulit kita wujudkan di berbagai situasi kehidupan. Apalagi saat situasi rumit, situasi sulit, kita cenderung melampiaskan dan meluapkan emosi dalam kemarahan dan kekesalan kita. Hal itu dapat membawa dampak negatif serta membahayakan diri kita sendiri bahkan orang lain. Jika tidak mampu kita kendalikan, maka hal itu akan berdampak negatif. Mengapa demikian saudara? Karena marah, kesal membuat seseorang tidak dapat melihat situasi dirinya dan sekitarnya dan dapat mempengaruhi kepada perilaku dan tujuan hidup seseorang. Hal ini yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, nabi besar yang disegani di sepanjang sejarah Israel, yaitu Nabi Musa. Musa terdorong oleh emosi pribadinya, dia marah dan kehilangan kendali, dia mewakili Allah dalam cara yang salah. Musa hilang kesabaran dan tidak tenang dalam menghadapi situasi rumit yang terjadi saat ia memimpin bangsa Israel. Musa telah mengeluarkan kata-kata tajam, kata-kata pedas. Karena emosi ia telah berkata angkuh dan memegahkan diri dan mengatakan, "Kami bisa melakukan mujizat." Karena emosinya juga yang seharusnya Tuhan menyuruh hanya berkata saja dengan bukit batu, Musa bertindak malah memukul 2 kali bukit batu itu dengan tongkatnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai ayat 11.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin berpikir dan berpandangan dari kacamata manusia, apa yang dilakukan Musa ini sebenarnya wajar. Sebenarnya lumrah saja karena ada hubungan sebab akibat yang muncul di sana. Musa wajar saja melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu memang mereka tegar tengkuk, yang cenderung keras hati, tidak mau mendengarkan dan suka bersungut-sungut. Namun saudara, rupanya hal ini yang dinilai Tuhan sebagai pemberontakan terhadap titah Tuhan. Tidak menghormati kekudusan Tuhan, sehingga membuat Allah bersikap tegas memberi ganjaran atau hukuman kepada Musa, yaitu dengan tidak mengizinkannya masuk ke tanah Kanaan. Dalam hal ini Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang adil, Allah yang bersikap tegas. Namun saudara, di tengah penghukuman Allah kepada Musa, Allah juga menunjukkan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih. Allah yang selalu memberi kesempatan untuk Musa kembali menyaksikan kemuliaan Allah lagi. Dalam ayat 12 hari ini kita melihat Allah menyatakan kemurahannya bagi Musa. Sebelum Musa meninggal, Musa disuruh naik ke gunung Abarim dan memandang tanah janji yang diberikan Allah kepada umat pilihannya. Hal ini yang membuat Musa bersuka cita. Hati Musa pun dihiburkan. Musa telah menunjukkan dirinya mampu berjiwa besar, menerima segala konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Bapak Ibu Saudara, bahkan di sini kita melihat Musa mampu menunjukkan kasihnya yang tulus kembali kepada umat Israel dengan bermohon kepada Tuhan dalam ayat 15-17 agar mengangkat seorang pemimpin bagi umat Allah, yaitu pemimpin yang menggantikannya nanti. Dan rupanya permintaan dan permohonan Musa Tuhan kabulkan. Tuhan memilih dan mengangkat Yosua menggantikan Musa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan yang bisa kita pelajari di hari ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, mari dengan penuh kerendahan hati kita selalu mau belajar untuk bersikap sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Tidak ada alasan bagi siapapun, terutama bagi para hamba Tuhan, meluapkan kemarahan, meluapkan kekesalan dengan mengeluarkan kata-kata pahit ataupun buruk, apalagi kata-kata dan perbuatan jahat kepada orang lain. Kita sebagai orang percaya hendaklah menghormati dan selalu menjaga kekudusan Allah dengan melakukan perkataan dan perbuatan yang selalu berkenan kepada Allah. Hendaklah kata perlakuan yang jahat tidak dibalas dengan kejahatan, sebaliknya dibalas dengan kata dan perbuatan yang memberkati. Setiap orang percaya perlu belajar untuk menguasai diri. Seperti dalam Galatia 5 ayat 23. Yang kedua, segala perbuatan dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, saudara. Upah dosa adalah maut. Ini firman Tuhan. Karena itu jangan kita sengaja berbuat dosa. Ibrani 10 ayat 26-27. Jikalau kita telah melakukan dosa, jangan lagi kita ulangi dan segeralah kita bertobat. Saudara, jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yang ketiga,
Kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, saudara. Tuhan yang juga selalu memberi kesempatan untuk kita semua. Kita yang mungkin telah berbuat dosa dan kesalahan, Tuhan berikan kesempatan untuk menyaksikan kembali kemuliaannya, asalkan kita menetapkan hati untuk selalu mau hidup benar, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Berikutnya, tetaplah hidup setia, memohon kepada Tuhan seperti Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan pun akan setia mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Yakobus 2 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya di hari ini. Mari saudara, kita bersama-sama merendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa sudah mendengarkan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami hidup berhikmat lagi, mampu mengendalikan diri, bersabar dan selalu tenang dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Biarlah kami senantiasa mempercayakan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami supaya setia memohon dalam doa. Kami percaya Tuhan akan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.